Hai Sivita Semanam. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Masih semangat kan untuk mengikuti MPLS online hari ini? Jadi, kita hari ini akan membahas seputar tentang pendidikan anti korupsi. Nah, hari ini kita juga ditemani oleh Bapak Suhartono SPD. Pak, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah ya Pak. Nah, langsung aja ya Pak, kita masuk ke pertanyaan pertama. Okay. Iya Pak, seperti yang kita ketahui di Indonesia ini, banyak isu-isu yang baru bermunculan. Namun korupsi itu masih sangat dan tidak asing di telinga kita Pak. Jadi definisi dari korupsi itu apa sih Pak sebenarnya? Definisi dari korupsi, kita sudah tahu korupsi ya. Korupsi dikatakan sebagai suatu perbuatan yang dikatakan busuk, perbuatan dikatakan rusak. Dan di dalam juga termasuk perbuatan kejahatan penggelapan sesuatu atau dikatakan tindakan amoralis. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya korupsi merupakan tindakan pejabat publik atau dikatakan politisi atau PNS ya, serta pihak-pihak yang di dalamnya yang berusaha melakukan tindakan melawan hukum ya, untuk memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi. Korporasi di sini yaitu badan hukum ya, sehingga dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, seperti itu. Seperti itu ya Pak. Nah, kalau bentuk-bentuk tindak pidana korupsi itu seperti apa ya Pak? Bentuknya banyak sekali tindak pidana korupsi itu. Yang mungkin yang tidak asing lagi diantaranya adalah suap, menyuap. Ya. Itu yang pertama, ya. Nah, itu suap menyuap. Lalu ada yang namanya kecurangan. Ini biasanya terjadi pada proses terjadinya suatu bisnis antara pihak satu dengan pihak yang lain. Lalu ada lagi yang namanya merugikan keuangan negara, ya, seperti tadi contohnya korupsi, memperkaya diri sendiri. Kemudian ada masalah penyediaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Itu diantara sekian banyak bentuk daripada tindak pidana korupsi. Iya, gitu Pak. Oke. Iya, pertanyaan ketiga ya Pak, kita masuk. Seperti apa sih Pak landasan hukum tindak pidana korupsi itu? Bicara tentang korupsi tidak lepas dari aturan yang telah dibentuk oleh pemerintah, ya, yaitu dibentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, ya, berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Itu yang telah dibentuk oleh pemerintah. Oke, seperti itu. Nah, terus wajib nggak sih Pak pendidikan anti korupsi? Terus menurut Bapak, apakah pendidikan anti korupsi sudah berjalan baik di Indonesia? Dikatakan wajib ya, seharusnya pendidikan anti korupsi sudah harusnya sejak lama disertakan ya, dimasukkan dalam pendidikan di kita. Karena apa? Di sana akan terlihat terbentuk beberapa nilai-nilai yang harusnya dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antaranya nilai kejujuran, kemudian nilai kemandirian, lalu ada lagi nilai tanggung jawab. Masih banyak lagi nilainya yang harus didapat dari pendidikan anti korupsi itu. Oleh sebab itu, pendidikan anti korupsi itu sebenarnya sangat bagus sekali diterapkan di lingkungan sekolah. Kita ini. Masa muda juga ya Iya, Pak. betul. Oke. Ini Pak, pertanyaan yang kelima ya Pak. Bagaimana sih Pak cara mengingatkan teman kita apabila salah satu dari teman kita itu melakukan korupsi? Gimana supaya tidak terjadi pertikaian Pak antara teman kita dengan kitanya? Mungkin cara mengingatkannya dengan cara persuasif ya, dengan cara yang baik, menegur pelan-pelan, ya, agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak pantas, tidak pas, apalagi itu berkaitan dengan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Karena perlu disampaikan juga di sini, jangankan mengambil uang kas,
tindakan mencontek dalam kegiatan ulangan saja boleh dikatakan sebagai embrionya tindak pidana korupsi. Jadi sangat luar biasa sekali. Tindakan nyontek saja dalam kegiatan ulangan PTS itu dikatakan embrionya korupsi. Jadi awal terbentuk korupsi dari situ, di mana kita akan terbentuk karakternya seperti apa. Tidak jujur, tidak mau kerja keras, mau cepat saja di situ, cepat menghasilkan sesuatu yang instan, tidak belajar dan lain sebagainya. Apalagi ini mengambil uang kas milik bersama. Jadi caranya dengan cara yang baik-baik, mengingatkan baik-baik, pelan-pelan, perlahan, karena sifat orang tidak sama, ya seperti itu. Nah, terus tindakan apa saja sih Pak yang kaum muda bisa lakukan untuk memberantas korupsi di negara ini? Oke, ada beberapa tindakan atau cara untuk memberantas tindak pidana korupsi. Di antaranya yang pertama, tadi dikatakan, pertama dengan edukasi. Edukasi itu pendidikan. Maka tadi ditanyakan, pendidikan anti korupsi itu bagus sebetulnya dilakukan di lingkungan sekolah. Ya, edukasi, pendidikan. Ya, dengan edukasi tadi dapat terbentuk nilai yang tadi disampaikan tadi. Itu yang pertama, edukasi. Ya, yang kedua, ada yang namanya perbaikan sistem. Yang dimaksud perbaikan sistem di sini adalah satu, dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Itu yang pertama. Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya, munculnya undang-undang anti tindak pidana korupsi, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua berkaitan dengan efisiensi cara kerja pemerintahan yang lebih baik, atau dikatakan sekarang itu dengan reformasi birokrasi. Ya, itu yang kedua. Jadi lebih efisien cara kerja pemerintahannya, ya, lebih simpel, ya, tidak bertele-tele, memudahkan masyarakat dan sebagainya. Lalu yang ketiga, penerapan prinsip-prinsip good governance. Ya. Artinya penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah. Akuntabilitas ini asas yang harus diterapkan oleh pemerintah berkaitan dengan segala macam bentuk peraturan yang akan dibuat, yang telah dibuat, bahkan yang sedang dibuat pun pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Ya, berkaitan dengan perbaikan sistem perbaikan hukumnya di Indonesia, sistem hukum Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang asas kewajaran. Segala macam bentuk ketentuan yang dibuat oleh negara atau pemerintah, ya, beserta parlemennya, ya, harus wajar, tidak menyimpang pada peraturan-peraturan yang telah diberlakukan. Jadi ada akuntabilitas, lalu ada kewajaran, kemudian masih ada lagi, ya, yang namanya prinsip kontrol kebijakan. Siapa yang melakukan? Yaitu masyarakat. Jadi masyarakat tidak diam saja apabila ada ketentuan kebijakan yang dirasa bertentangan dengan kehidupan masyarakat. Ya. Jadi ada akuntabilitas, ada yang namanya kontrol kebijakan, kemudian ada kewajaran, ya. Iya, terus ada lagi yang namanya prinsip atau asas transparansi. Seperti apa, Pak? Transparansi dikatakan keterbukaan. Jadi artinya masyarakat di sini dapat mengakses, melihat, bahkan sekarang bisa mengunduh segala macam bentuk aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, oleh parlemen, sehingga masyarakat tahu kemana arah peraturan itu dan sebagainya. Itu diantara sekian banyak prinsip asas yang harus dikembangkan dalam proses perbaikan sistem di Indonesia, yaitu prinsip good governance. Dan yang terakhir adalah penerapan teknologi. Sekarang zaman canggih, ya. Kenapa sih harus diterapkan? Agar tidak terjadinya human error. Kadang oleh manusia tidak pas sehingga terjadi kesalahan, muncullah yang namanya tindak pidana korupsi. Itulah yang kedua, ya. Dari sekian banyak cara untuk menyelesaikan atau memberantas tindak pidana korupsi. Ada edukasi pada masyarakat, kedua ada perbaikan sistem, yang ketiga ada penindakan. Penindakan ini sifatnya ya dilakukan oleh pejabat yang terkait yang telah diatur dalam undang-undang.
Ya, pertama ada penyelidikan, yang kedua ada penyidikan, kemudian ada penuntutan, lalu ada upaya hukum, lalu ada yang namanya penetapan putusan aturan dari pengadilan. Ya, dan untuk penyelidikan, penuntutan bisa dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun oleh KPK. Itu 3 hal cara memberantas tindak pidana korupsi. Ya, ada edukasi, perbaikan sistem, dan penindakan. Seperti itu. Baik, itu tadi adalah pertanyaan terakhir ya Pak tentang seputar pendidikan anti korupsi. Nah, terima kasih ya Pak sudah hadir saat ini. Iya. Terima kasih Pak sudah memberikan informasi yang sangat penting untuk generasi muda ya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan bermanfaat, Ya. kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Sukses selalu pada semuanya, kelas 10, kelas 11 dan 12 bisa meraih cita-cita yang diinginkannya. Amin ya. Ya, segitu aja materi kita hari ini. Semoga semuanya sehat selalu dan kita selalu diberi kesehatan. Amin. Amin. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Terima kasih semuanya.